Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini kita masih akan ngomongin masalah Indonesian Idol yang kemarin malam, itu 18 Januari 2021 akhirnya kembali tayang. Nah, sesuai dengan prediksi gue ternyata ya 2 minggu yang lalu, bahwa ini berkaitan dengan masalah protokol kesehatan, masalah PSBB, masalah kepatuhan dari insan televisi, stasiun televisi, apalagi acara live untuk mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya secara dadakan mereka menghilang dulu seminggu untuk mengatur gitu ya, bagaimana supaya program ini benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan, bisa berjalan, dan akhirnya nanti tidak akan mendapat teguran dari KPI. Karena ini penting banget, jangan sampai kalau udah dapat teguran dan masih banyak lagi, nanti akan di take down programnya, nanti kan bisa merugikan semua pihak gitu. Apakah itu sponsor dari RCTI dan juga bagi para penonton pencinta Indonesian Idol 2021. Nah, ternyata perkiraan gue juga nggak meleset gitu, termasuk juga bahwa 2 minggu yang akan datang bisa jadi ini Daniel Mananta dan juga Boy Williams akan berduet gitu ya untuk mereka membawakan acara Indonesian Idol. Nah, ternyata benar gitu ya. Boy Williams sudah sehat dari COVID-19-nya, dan Daniel Mananta pun yang seharusnya hanya menggantikan sementara, ternyata ini terus berlanjut. Apakah ini berlanjut akan sampai akhir nanti mereka berdua ini? Dan sepertinya memang pengalaman Daniel Mananta di Indonesian Idol ini masih akan terus dipertahankan oleh RCTI agar mereka ini bisa berkolaborasi dan saling mengisi. Siapa tahu nanti ketika Daniel Mananta berhalangan, jadi Boy Williams bisa maju sebagai host, dan mereka posisinya simbang ya, tidak ada host, tidak ada co-host gitu ya, tidak hanya host pendamping, mereka tetap menjadi host utama dua-duanya gitu. Walaupun biasanya tahun-tahun kemarin itu ada host pendamping yaitu perempuan gitu, tapi kali ini semuanya pria, semuanya adalah host utama di Indonesian Idol, dan ini adalah keputusan terbaru ya dari RCTI untuk memasangkan mereka dua-duanya di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Memang serba susah ya dengan COVID-19, apalagi banyak sekali kritikan-kritikan dari masyarakat penggiat kesehatan, mereka yang memang benar-benar peduli gitu ya kan, bukan mereka kritik karena mereka mungkin ada unsur-unsur lain, enggak, mereka pengen memberitahu bahwa selebritas atau juga para juri gitu, para peserta gitu di ajang-ajang pencarian bakat secara live itu, mereka harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan tetap memakai masker. Nah, ternyata benar kan, dewan juri yang selama ini hanya memakai face shield saja, ternyata itu mendapat kritikan yang tajam dari banyak pihak, dan akhirnya mereka harus mau nggak mau memakai masker. Dan ini adalah konsekuensi ya dari masa-masa pandemi sekarang ini, karena mereka ditonton oleh jutaan orang, otomatis mereka harus memberikan contoh yang baik, dan akhirnya mereka harus tetap memakai masker. Kalaupun masker di depannya harus ada face shield, nggak jadi masalah gitu ya. Termasuk juga para peserta yang ternyata sebelum nyanyi mereka harus memakai masker dulu waktu nyanyi, baru mereka lepas, dan setelah nyanyi pun akan pakai masker lagi. Memang ribet ya, dan itu membutuhkan waktu yang mereka harus masang lagi, harus ngelepas lagi. Tapi mau nggak mau ya, daripada nanti programnya akan dicekal, akan juga diperingatkan gitu ya, mendingan mengikuti peraturan pemerintah seperti itu, walaupun memang rada-rada aneh gitu ya, tapi mau nggak mau ya kita harus mengikuti semua peraturan yang ada, dan akhirnya mudah-mudahan saja ini menjadi suatu kebiasaan gitu ya, sampai mungkin pandemi akan bereda gitu kan di tahun-tahun yang akan datang. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini ya, ke peserta. Memang dengan adanya pandemi ini memang sudah membolak-balikan, kemudian program itu bisa seharusnya begini menjadi plan A, menjadi plan B menjadi plan C, dan itu gue lihat seperti itu. Seharusnya mereka 13 itu harus tampil ya, harus tampil sampai akan dapat ketahuan siapa yang akan tereliminasi malam itu juga gitu ya. Tapi balik lagi, karena PSBB ini jadi mereka dibagi dua, minggu ini dan minggu yang akan datang, 18 Januari sama 25 Januari 2021. Ada 7
di tanggal 18 dan ada 6 di tanggal 25. Dan ini menimbulkan konsekuensi akan semakin panjang gitu ya jadwal orang gitu ya, untuk memvote gitu ya. Tidak dalam waktu itu udah siapa yang paling banyak udah ketahuan, tapi ini akan semakin panjang. Mungkin ada kerugian, ada kelebihan juga. Nah, kalau kelebihannya mereka udah tampil di tanggal 18, mereka akan panjang nih di vote-nya, karena orang kan sudah melihat penampilannya. Sementara mereka yang tampil tanggal 25 nanti, kalau misalnya tanggal 25 itu nanti akan diputuskan siapa yang akan tereliminasi malam itu juga, mereka hanya tampil di malam itu dan dengan waktu yang singkat gitu ya. Orang kan udah tahu tuh jadi nyanyi apa gitu, hanya di malam itu saja dengan waktu yang singkat orang harus memvote gitu ya. Sementara kalau yang tanggal 18 kan jangka waktunya ada seminggu lagi tuh orang memvote dan orang bisa ngelihat siaran ulangnya di YouTube, di masih banyak lagi, dan akhirnya orang akan tahu nih, ini kayaknya bagus, ini kayak enggak, ini kayaknya pilihan gue, ini enggak gitu kan. Tapi bagaimanapun juga mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi ya, karena dengan dibuatnya 2 sesi ini dan sesi yang kedua nanti tanggal 25 dengan waktu untuk ngevote-nya yang cuma sedikit gitu ya. Karena dalam artian dia boleh ngevote dari sekarang sih, dari minggu-minggu sebelumnya, tapi kan bagaimanapun juga penonton kan pengen lihat penampilan live-nya seperti apa gitu, lagunya seperti apa, walaupun mungkin ada yang namanya voters fanatik mungkin dari keluarganya, dari daerahnya atau siapa, tapi paling tidak ada voters yang memang dia harus ngeliat dulu penampilannya ini bagus atau enggak gitu. Nah, di malam itulah mereka baru bisa menilai, dan ini mungkin bisa jadi akan merugikan mereka yang akan tampil di sesi yang kedua gitu dibandingkan sesi yang pertama. Tapi gue harapkan ini tidak mempengaruhi secara garis besar ya, karena memang ini keputusan yang sulit gitu ya karena masalah pandemi ini, dan memang seharusnya kalau ajang seperti ini ya harus dihabisin 13-nya tampil langsung dipilih siapa yang tereliminasi. Jadi mereka mempunyai kesempatan dan juga hak yang sama untuk dinilai, untuk di vote dalam waktu yang cuma beberapa jam itu. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, mudah-mudahan ini tidak berpengaruh banyak kepada mereka yang akan tampil tanggal 25 yang akan datang. Nah, itu dia hal-hal yang memang cukup mau nggak mau kita harus terima juga ya sebagai penonton. Kalau gue sih cuma hanya memberikan pendapat saja, versi gue gitu ya kan. Ini disclaimer ya, jangan sampai nanti gue kayaknya sok tahu apa-apa. Ini hanya pendapat gue saja. Boleh kalau pengen disanggah atau juga pengen dikasih komentar atau juga nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga ini kan dalam proses sebuah pendapat orang yang mencintai Indonesian Idol. Nah, gue bener-bener mencintai Indonesian Idol karena udah nonton itu dari sesi pertama ya, dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, dan gue tetap memperhatikan perkembangan artis-artis yang sangat luar biasa, musisi, penyanyi-penyanyi baru dari jebolan Indonesian Idol yang bisa dibilang adalah ajang pencarian bakat untuk nyanyi yang terbaik di Indonesia pada saat sekarang ini. Di luar dangdut ya, untuk pop gitu, ini adalah yang terbaik dan belum ada yang bisa ngalahin. Nah, yang kemarin itu memang sempat ini juga sih, sempat mereka punya kemampuan yang luar biasa. Waktu 2 minggu mereka untuk belajar itu sepertinya dimanfaatkan yang luar biasa banget. Apalagi kalau nanti tanggal 25, berarti mereka 3 minggu, bayangin aja mereka belajar. Berarti seharusnya mereka bisa memberikan kemampuan yang lebih bagus lagi gitu. Kirana dengan Cinta Sejatinya, kemudian Mike dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, Payung Teduh, Femila mungkin Melly Guslo, kemudian Anggi dengan Someone You Love, Lewis Capaldi, kemudian Fitri Dynamite-nya BTS, kemudian Kezia dengan Creep-nya Radiohead, juga Kelvin dengan Keliru Rusanaya, itu memberikan pesona tersendiri. Walaupun akhirnya Dewa Juri mencatat satu hal yang memang harus diperhatikan juga bagi Femila. Sepertinya Femila ini yang mau nggak mau ya, nama juga orang ajang pencarian bakat suara, berarti suara yang benar-benar dinilai, dia harus mengejar kemampuannya dengan kontesan-kontesan yang lain. Tapi harus diingat, Femila ini yang gue bilang di di video-video sebelumnya, dia itu sudah berhasil memenangkan gitu, merebut hati jutaan pemirsa Indonesia dari penampilannya, dari kecantikannya, dari gaya dia bicara. Orang banyak yang sudah jatuh cinta, jatuh hati, dan ini adalah sebuah kelebihan dari Femila. Terlepas dari itu semua ya, karena industri musik Indonesia itu memang segala sesuatunya bisa saja terjadi gitu. Ketika mereka nanti udah keluar dari acara Indonesian Idol, bisa jadi yang nggak juara ternyata bisa lebih populer dibandingkan yang juara, dan itu contohnya udah banyak. Dan ini memang menjadi sebuah catatan bagi seorang Femila. Tapi kalau gue ngelihat Femila itu
Itu dia itu cewek yang nothing to lose. Oke, gue terima semua masukan, gue coba untuk memaksimalkan kemampuan yang ada, tapi sesuai dengan apa yang gue bisa gitu. Dan dia berusaha setiap minggu untuk ada progres sebenarnya. Dan gue ngeliat lagu dari Melly itu mungkin itu sesuatu yang berbeda banget dibawakan flamengonya, irama musiknya apa-apa. Memang dia harus meningkatkan dalam waktu yang cuma beberapa minggu ini untuk supaya kemampuan vokalnya lebih terasah dan teruji lagi, dan itu adalah tantangan yang luar biasa bagi seorang Femila. Dan hebatnya dia adalah orang yang menerima berbagai masukan dan berusaha untuk itu, walaupun mungkin harus keluar kah gitu, dia juga nggak mempermasalahkan karena udah masuk ke 13 besar ini sudah merupakan satu pencapaian terbaik bagi seorang Femila. Nah, bagaimana dengan tanggal 25 Januari 2021 yang akan datang ini? Persaingan cukup ketat juga ya, ada Joy, ada Ramanda, kemudian Jemima, Rimar, Melissa, dan juga Ashardi. Nah, semuanya punya karakter yang unik. Nah, itulah di Indonesian Idol 2021 ini gue melihat bahwa mereka itu masing-masing peserta itu punya karakter yang berbeda-beda gitu. Walaupun ternyata mungkin secara teknik vokal dia tidak sebagus A atau B atau C, tapi karakternya itu benar-benar kuat banget gitu ya. Dan itu yang menjadi pembeda dia dengan peserta-peserta yang lain gitu. Walaupun mungkin secara teknik dia mungkin tidak begitu tinggi dibandingkan yang lain, tapi karakter vokalnya itulah yang menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh peserta-peserta lain. Dan inilah yang terjadi di Indonesian Idol tahun 2021 ini. Nah, jadi seperti apa di tanggal 25 nanti? Apakah setelah penampilan 6 kontestan ini nanti yang 7 di minggu sebelumnya tanggal 18 kembali akan kumpul dan kembali akan ada result show, dikumpulkan siapa yang vote yang paling tinggi dan siapa yang akan terendah, mungkin 3 terbawah gitu ya. Ini akan segera diumumkan karena kalau 6 itu kan waktunya kan nggak terlalu panjang ya. Bisa jadi mereka akan tampil lagi, di refresh kembali 7 sebelumnya, dan kita akan lihat siapakah yang akan masuk ke babak 12 besar, babak spekta nanti. Bagaimanapun juga keputusan yang mungkin di luar perkiraan, mungkin ada yang kecewa, ada yang kaget, kok ini yang keluar apa-apa. Nah, itulah ajang pencarian bakat kalau kita melalui sistem vote gitu ya. Dewan juri mungkin hanya bisa menilai dari kapasitas pengalaman mereka gitu. Ini bagus, ini kurang, ini harus ditambah. Tapi semuanya bergantung pada pemirsa yang ada di Indonesia, di seluruh dunia untuk ngevote. Siapa yang memiliki base fansnya yang paling banyak gitu ya. Biasanya itulah yang akan terselamatkan. Walaupun akhirnya penonton Indonesia juga akan menilai. Udah pinter gitu ya, tahu mana yang paling bagus, mana yang mungkin ada yang nggak maksimal gitu ya, mana yang mesti harus diselamatkan, dan mana yang terus tetap bertahan sampai babak-babak penentu 2-3 besar gitu ya, atau 2 besar yang akan menjadi juara. Itu memang penonton kita sekarang sudah mulai tahu gitu siapa yang memang suaranya berkarakter, berkualitas, tekniknya bagus, dan juga berhak menyandang juara Indonesian Idol 2021. Kita harapkan seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja tanggal 25 Januari yang akan datang, penampilan dari 6 lainnya, dan juga akan ada result show, siapakah yang akan keluar gitu ya, yang akan pulang di Indonesian Idol, dan akan dan akan sedikit demi sedikit berkurang dan sudah memasuki babak ke-12 besar. Jadi ini kayaknya masih akan panjang nih, masih akan berbulan-bulan sampai nanti ke babak final. Tapi saya yakin penonton atau penggemar Indonesian Idol di luar sana pasti akan menunggu dan mendukung pesertanya, finalisnya dengan sportif ya, dengan sportif maksudnya, dengan sportif tanpa menjelekkan satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan saja ini program ini menjadi program yang terbaik yang terus ditunggu-tunggu oleh pemirsa Indonesia yang ada dimanapun berada. Oke lah, itu dia review sedikit mengenai penampilan Indonesian Idol selama ini tanggal 18 Januari kemarin, dan hal-hal yang memang di luar prediksi kita karena protokol kesehatan COVID-19 dan masih banyak lagi.
lagi, tapi the show must go on gitu ya. Dengan berbagai macam pertimbangan pasti akan bisa diakalin, kemudian sesuai dengan peraturan yang ada dan tetap tanpa mengurangi unsur hiburan gitu ya, unsur-unsur yang lain dalam satu paket gitu ya, supaya nontonnya juga happy. Itu akan terus diusahakan oleh pihak RCTI tentunya. Oke lah, kalaupun ada komentar-komentar silakan langsung saja ditulis komentar di bawah. Jangan lupa di like, di share, di subscribe juga boleh gitu ya, supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru mengenai Indonesian Idol 2021. Bowo Sulaiman pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.